Terus apa lagi ya? Jadi udah selama tujuannya ada, selama aku juga mungkin masih bisa. Hai OMK, mangap. Kembali lagi di Hai OMK Talk Show. Kali ini udah sampai episode 5. Nggak percaya kan? Sama, aku juga nggak percaya. Ternyata kita udah lama banget ya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita kedatangan sesosok inspiratif yang bakalan sharing tentang banyak hal yang pastinya bakal memotivasi kita. Tapi sebelumnya aku mau menyapa teman-teman dulu. Teman-teman dari OMK Sekedu nih. Mana suaranya dari OMK Petrus Paulus Temanggung? Kalau dari yang di tengah nih, OMK Santo Mikael Panca Arga, mana suaranya? Yang pojok sendiri. Dari mana ya? Dari Antonius Mount Island, Muntilan, mana suaranya? Wih. Oke, aku juga mau nyapa nih buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di Hai OMK. Halo, apa kabar? Berkah dalam dan selamat datang di Hai OMK Talk Show. Hai OMK adalah sebuah program dari Komisi Kepemudaan Kevikepan Kedu yang menarasikan karya, mimpi, dan potensi dari OMK Sekevikepan Kedu. Keren banget kan? Iya dong, keren banget. Dan pastinya nih, semua hal yang diprogramkan oleh Komkep Kedu ini bisa teman-teman cari tahu, teman-teman kepoin di Instagramnya, yaitu Komkep_Kedu. Oh iya teman-teman, pada tahun 2021 ini, Komkep Kedu memiliki sebuah program acara yang besar banget yang akan dipuncakkan di bulan Oktober 2021. Acara apa ya? Ada yang tahu? Kamu tahu? Aku tahu? Tentu aja aku tahu dong. Acaranya yaitu Kedu Youth Spirit. Mau tahu tentang apa? Bisa langsung dikepoin ya di Instagramnya Kedu Youth Spirit, yaitu Kedu Youth Spirit. Oh ya, kita langsung aja nih ke acara di episode kali ini. Episode kelima. Episode kali ini kita kedatangan sesosok inspiratif. Inspiratifnya tuh pol-polan. Pengen tahu siapakah dia? Langsung aja. Ini dia video profilnya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Clara Putri Prayudini, biasa dipanggil Lala. Aku dari Paroki Santo Antonius Muntilan dan dari lingkungan Maria Gupit. Di sini aku bekerja sebagai Marketing and Business Development di PT Werkudara Semangat Indonesia. Dan itu letaknya di Surakarta. Nah, kesibukanku apa sih sekarang? Kesibukanku itu adalah mempromosikan beberapa produk dari perusahaan, lalu ada juga memperkuat branding dari perusahaanku juga, dan ikut membantu tim operasional untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, lalu ada webinar, dan lain-lain. Salam kenal semuanya. Nah, udah tahu kan siapa yang sangat inspiratif hari ini yang bakalan ngobrol banyak? Tentu aja bukan aku. Yang ini adalah teman aku. Ladies and gentlemen, please welcome Mbak Lala. Halo Mbak Lala. Halo Gatra. Apa kabar? Baik banget. Gatra Iya. gimana? Sehat dong. Sehat ya? Bahagia banget. Bahagia? Iya. Bahagia sama siapa? Tertekan. Oke. Iya, oh iya teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu tadi ya, kalau Mbak Lala ini masih muda, Aduh. udah successful. Aduh, sukses belum? Bahasanya. Belum. Jadi before 25 tapi sudah menjabat sebagai manajer marketing. Gila banget. Aduh, aku jadi malu. Goals banget lah ya. Boleh dong diceritain apa bener sih namanya tuh manajer marketing atau ada istilah-istilah lain? Sebenarnya tuh Marketing and Business Development Manager. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya mau panggil manajer marketing, nggak apa-apa. It's okay. Ya, keren. Oh ya Mbak Lala, boleh dong diceritain karena setahu kami nih Mbak Lala itu
dulu sebelum menjadi manajer marketing, sewaktu belajar di kuliah itu jurusannya itu jauh berbeda dari manajer marketing atau jabatannya sekarang. Dengar-dengar dulu itu mahasiswa arsitek ya, Iya, benar. arsitektur. Nah, boleh dong diceritain kalau misalnya awal mulanya itu gimana sih Mbak? Kok terus akhirnya dari arsitek terus bisa terjun bebas gitu sampai Terjun manajer bebas. marketing. Padahal arsitek kan nggak ada tentang manajemennya dan lain-lain sebagainya gitu. Oke. Kalau awalnya ya, dulu tuh cita-cita waktu masih kecil kan pasti ini ya, cita-citanya tinggi banget gitu kan. Kayak jadi dokter anak gitu. Terus SMP beda lagi. Apa ya, mau jadi apa ya aku tuh? Dokter juga tapi dokter umum apa-apa gitu kan. Oh, iya, Habis itu bener-bener. SMA pindah. soalnya aku merasa kayaknya aku nggak cocok deh jadi dokter gitu. Karena terlalu berat gitu kan pressure-nya. Terus habis itu aku di SMA itu kebetulan ada SMA-nya kebetulan di Vanlit ya. Terus di situ ada program yang namanya live in. Iya. Itu nanti tinggal sama orang yang ada di desa gitu ya. Jadi tinggal sama mereka beberapa hari. Terus habis itu cerita tentang kehidupannya mereka kayak gimana itu resapi. Terus habis itu ada program namanya RKKS, jadi rekoleksi kesadaran dan keterlibatan sosial. Nah, di situ aku belajar banyak banget. Jadi, itu programnya tinggal bersama orang-orang yang kecil gitu ya. Nah, aku kebetulan dapetnya di Solo. Di Solo aku tinggal sama ibu-ibu yang punya anak ya. Nah, ibu-ibunya itu kebetulan bekerja sebagai pemulung ya, pemungut sampah gitu. Nah, mau nggak mau aku tinggal sama ibunya, dianggap anak juga. Asik. Terus habis itu apa ya? Aku sebenarnya sedih banget sih waktu ngelihat rumahnya gitu. Pada Rumahnya, masa itu separah sedih. itu gitu. Separah itu karena tinggalnya itu di perkampungan di deket kali gitu ya. Kali. Aku lupa kalinya sih tapi. Aku lupa kalinya. Pokoknya sesuatu kali di Solo gitu Iya, lah di Solo ya. pokoknya. Cari aja ya teman-teman ya. Cari kali di Solo ya. Kali di Sebelah Solo. mana nggak tahu, pokoknya kali di Solo. Surakarta. Nah, kayak gitu aku ngelihat rumahnya itu benar-benar mepet sama kali. Nah, terus ini ya, kalau aku lihat dari kamar mandinya kan harusnya layak ya. Iya. Tapi di situ aku benar-benar mandi itu nggak ada pintunya sama sekali. Nggak ada pintunya, jadi pakai ini, pakai kain ya. Ya ampun, sangat berhembus ya angin-anginnya. Sedih banget. Terus habis itu langsung ke kali gitu. Kalau misalnya itu kan kayak ya seharusnya mereka bisa hidup dengan layak dong. Iya. Apalagi aku melihat semangat dari ibu angkatku yang di sana. Ibunya itu benar-benar semangat bekerjanya tinggi banget. Dan aku salut. Aku ikut mulung, ikut mungut sampah. Terus sempat dibilang kayak ini siapanya Bu gitu kan. Terus ibunya bilang kayak ini anakku, langsung aku kayak wah kayak seneng banget dianggap anak juga di sana. Terus diperhatiin banget dan ya itu membuatku terinspirasi bahwa aku pengen jadi arsitek gitu. Aku pengen jadi arsitek, aku pengen bikin perkampungan, pengen bikin permukiman buat mereka yang layak gitu. Yang mimpiku cuma sekedar itu. Terus habis itu kebetulan di SMA itu ada universitas yang promosi gitu kan. Nah, promosinya itu dia ceritanya inspiratif banget. Aku lupa mbaknya siapa. Halo mbaknya, kalau nonton ya. Kemungkinan kamu. Mbaknya itu promosinya tuh bagus banget. Jadinya aku tertarik buat masuk ke Unika Sugio Pranoto. Oke, arsitektur Iya, ya. arsitektur. Dan itu jadi pilihan pertamaku buat ke kampus. Waktu pendaftaran awal. Dan akhirnya aku nggak ngelihat univ lain, ya udah aku keterima di Unika, ya udah masuk Unika aja. By the way guys, ini tidak disponsor Unika ya. Sponsor. Disclaimer. Iya. Terus pada akhirnya Mbak Lala berkuliah di Ya. arsitektur Unika. Di Unika, aku kebetulan juga ikut kayak organisasi-organisasi, terus kebetulan ikut band juga, Iya. terus ikut ini yang namanya organisasi pelayanan kaum muda. Oh, Kebetulan apa itu itu, Mbak?
Itu ngisi retret-retret ya di sekolah. Oke, kalau misalnya ada anak-anak sekolah SMA terus ada iya. mbak-mbak mas-masnya yang menceritakan fasil-fasilnya. ya fasilitator. Nah itu terus aku ikut organisasi lain lagi, mungkin ada beberapa, dan di situ aku ternyata berkecimpung di dunia sosial media juga karena aku di bagian humas. Oh, Nah, aku merasa kayak iya. kok aku di bagian humas terus, kok aku megang ini ya sosial media terus Iya. jadi admin gitu kan, mbak admin gitu. Yang mari Kak, ya. Mimin ya. Mimin. Dan aku merasa kayak senang aja gitu ya. Megang sosial media, mendesain konten-kontennya. Terus habis itu di bagian humas juga mempromosikan BEM-nya juga, iya, BEM BEM-nya, fakultas. iya, Terus habis itu berhubungan dengan daerah luar juga, maksudnya kampus luar juga, misalnya kampus-kampus di area Semarang gitu kan. Terus habis itu setelah mengalami beberapa beberapa pengalaman di organisasi itu di kampus, terus ternyata kebetulan karena temanku ada yang ini kan kerja di perusahaanku sekarang yang Werkudara itu. Nah, kebetulan dia butuh fasilitator untuk retret. Oh iya, Nah, kebetulan karena kebetulan banget. Kan aku juga ini ya suka nyetori, berbagi Nyetori, guys. snap story, iya, Insta story. iya bener. Di situ aku kan sering promosikan juga kalau aku ikut retret-retret gitu yang pelayanan kaum muda itu kan. Temanku ternyata ngelihat, oh yaudah aku diajakin deh gitu kan. Diajakin terus habis itu kenalah aku sama Werkudara ini. Terus ngelihat Instagramnya kok kayak ini ya, kok kayak kosong, belum kayak foto-foto aja gitu, nggak didesain, padahal itu berpotensi besar ya. Iya, kalau misalnya apalagi sekarang kan pandemi juga kan. betul. Nah terus habis itu aku nyoba magang deh di situ, magang jadi sosial media spesialis. Sosial Dan ternyata media aku senang juga nih di sosial media spesialis ini berarti mengisi Megang. sosial admin megang. lagi ya. Admin lagi. Mantap, Karena profesional aku admin ya. profesional mimin Werkudara guys. Kayak gitu. Terus ternyata aku happy juga sih di situ karena aku bisa kayak nge-branding perusahaannya lewat desain dan aku belajar banyak hal dari menjadi mimin Werkudara. ternyata senang juga. Secara nggak langsung berarti kayak wajah pertama yang dilihat secara internet ya Mbak, dari bener. Akang Mimin. Mbak Neneng Mimin ya. Kayak gitu. Oke. Menarik guys. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lainnya, ini bakal ada something gitu loh Mbak. Oh ya, apa nih? Iklan. Oh, iklan. Iya guys, setelah yang satu ini. Bapak Ibu, saudari-saudaraku, umat Katolik sekevikepan Kedu, pada periode ini, akhir-akhir ini, dan sampai pada bulan Oktober nanti, Komisi Kepemudaan Kevikepan Kedu bersama seluruh OMK sekevikepan Kedu sedang mengadakan Kedu Youth Spirit 2021 atau KYS 2021. Ada banyak kegiatan, ada banyak program yang dibuat oleh anak-anak muda untuk menggerakkan agar anak-anak muda ini mau untuk merasul, mau untuk berkarya, mewartakan Injil Kerajaan Surga, dan juga ingin sebagai ungkapan syukur juga bahwa selama ini OMK sekevikepan Kedu tidak berhenti berkarya meskipun sedang pandemi. Ini yang merupakan hal-hal yang mau disyukuri, bahwa kami anak muda tidak berhenti di dalam karya dan tidak akan tua sebelum berkarya. Jadi kami akan mengupayakan itu, jangan sampai menua sebelum berkarya. Untuk itu semua kami memohon bantuan
dari Bapak Ibu, saudari-saudaraku untuk cucul, untuk berdonasi untuk aneka macam kegiatan yang akan kami buat sampai dengan bulan Oktober nanti. Keikhlasan panjenengan akan sangat membantu kami semua. Sithik ora ditampik, akeh saya pekoleh. Bantu, donasi, dukung acara kami, kegiatan-kegiatan anak muda di KPKPAN kami ini dengan kedermawanan panjenengan, dengan keikhlasan dan juga semangat saling bantu-membantu. Kami doakan rezeki Anda lancar, kita semua tetap hidup dalam damai dan sejahtera. Terima kasih, berkah dalam, Tuhan memberkati. 1, 2, 3, KDS, Kembali lagi guys di episode 5 Hai OMK Mangap. Nah, mangap gini Mbak. Mau nyoba Mbak? Oh iya, coba ya. Hai OMK Mangap. Harus gitu ya. Soalnya aku nggak tahu mau ngomong mangapnya gimana. Tetap cantik Mangap. ya, Gitu kan. Kan elek banget ya tuh Mbak. Jadi mangap. Sekalian sudah elek, semakin elek gitu. Enggak, cantik kok, cantik. Makasih. Dari sedotan kayaknya. Enggak deh. Oh ya, kita kembali lagi nih dari tadi ke materi yang tadi kita ceritakan tentang awal mulanya nih Mbak. Tapi sebelum kita lanjut ke tentang hal ini Mbak, aku pengen tahu dong, diceritain apa sih yang baru dilakukan oleh Mbak Lala akhir-akhir ini, kegiatan apa, atau mungkin selain menjadi manajer marketing ada event-event apa gitu, boleh diceritain. Berarti- Siapa tahu kepo gitu. Jatuhnya promosi ya, tapi kalau di Oh sini. boleh lah ya, Iya. dikit-dikit. Kalau kesibukan sekarang ya sebenarnya bekerja aja toh Mbak, kayak orang-orang pada umumnya gitu kan. Cuman di pekerjaanku sekarang mungkin aku lebih banyak buat kayak supervising anak magang. Oh, Jadi iya. kan ada anak magang juga, itu belajar bareng, jadi mereka juga belajar marketing, terus habis itu belajar sosial media juga gitu kan. Jadi aku mendampingi teman-teman magang yang keren-keren di sini kebetulan. Keren-keren. Nganu Mbak. Nganu. Ini nih yang tadi dari awalnya kan sosial media spesialis nih. Terus habis itu berangkat menjadi manajer marketing. Terus ini akan ada anak-anak training. Berarti sekarang manajer marketing itu juga memegang sosial media Yep. spesialis juga. Jadi ngerangkap semuanya kebetulan. Itu telepon Mbak. Tidak Jadi- seperti aku. Mbak juga dong. Amin. Terus apa lagi ya? Oh ini, kebetulan aku juga memegang bagian konsultan marketing di sebuah toko gitu ya, sebuah toko furniture gitu. Aku mendampingi mereka, jadi mengajarkan kepada mereka sosial media itu gimana sih cara manage-nya, karena kan awalnya offline semua kan, nah Iya. karena pandemi ini online. Betul. Jadi kan perpindahannya tuh kan agak sulit Jelek ya. banget ya, Mbak. Jadi ya agak susah ya. Jadi awalnya mereka nggak tahu, mungkin kurang terolah dengan baik sosmednya. Akhirnya dimulai dari nol lagi buat ngatur. Ini loh bikin desainnya kayak gini, terus bikin konten tuh kayak gini, bikin promosi kayak gini, terus habis itu jualnya dari Tokopedia atau Shopee dan lain-lain gitu ya. Itu juga gimana sih caranya gitu kan. Terus kesibukan lainnya mungkin ini ya yang aku suka dari perusahaanku sekarang, jadi ada perbedaan antara pekerjaan untuk perusahaan yang profit dan juga ada yang buat sosial. Oh wow. Jadi selain kita mengejar keuntungan untuk perusahaan, iya. kita juga ada program sosial gitu kan. Program sosialnya itu biasanya kita kalau misalnya ada pelatihan atau webinar buat sekolah-sekolah, itu kita biasanya nggak pakai budget. Jadi terserah dari sekolah punyanya berapa, ya udah kita bantu gitu. Apalagi untuk kayak paroki-paroki atau yang berhubungan dengan gereja, itu kita benar-benar
terserah, monggo. Seadanya. Iya. Kita tinggal Betul, mengolah aja kayak gitu sih. Kalau perlu malah gratis nggak apa-apa gitu loh. Luar Jadi biasa. kita tuh malah seneng kalau misalnya melayani sekolah-sekolah yang nggak, mungkin yang kurang ini ya, kurang budget untuk pelatihan dan lain-lain. Apalagi kemarin sebenarnya habis ngisi pelayanan juga untuk sekolah. Jadi sekolahnya itu kebetulan sedang mengalami kesulitan mencari siswa gitu loh. Jadi Karena iya. pandemi ini juga ya. Benar, karena pandemi juga. Jadi aku ikut berkontribusi mungkin lebih ke kayak ngasih usulan, ini sosial medianya mungkin kayak gini ya, atau mungkin dari promosinya gimana kayak gitu sih. Jadi bantu mereka biar lebih dikenal oleh masyarakat gitu, karena sekolahnya tuh sebenarnya punya potensi untuk lebih dikenal oleh masyarakat karena bagus juga gitu. Jadi cuman kurang promosi aja. Jadi ya kasihan sih sebenarnya kayak gitu. Ini luar biasa sekali loh dari perusahaan yang mengejarkan sebagai profit ya, mengejar profit terus bukan harus tapi dengan lapang dada memberikan sosial untuk sosial. Terus juga Mbak Lala di sini membantu sekolah-sekolah yang kurang muridnya ya, terus membantu dengan memberikan konsultasi dan lain-lain secara gratis, itu luar biasa banget sih. Ya ini kebetulan dapat perusahaannya yang emang visi misinya emang menjadikan Indonesia kuat dan tangguh gitu, empowering people gitu. Itu slogannya, jargonnya. Jadi kita pengen mengembangkan sumber daya manusia gitu. Jadi secara tidak langsung kayak menyerap juga ke dalam kayak pribadi para karyawan-karyawan juga ya. Luar biasa. Emang perusahaannya yang kayak gitu, jadi aku ya udah nyemplung ke situ seneng-seneng aja. Tapi kakak sebagai di sini sebagai salah satu karyawan yang juga berperan aktif dalam bidang sosial ini, selama pengerjaannya dan lain-lainnya, apakah dari sosial sendiri juga terbuka secara, maksudnya welcome secara baik dan lain-lain gitu, atau bagaimana kak? Secara sosial ya? Ya welcome aja sih sebenarnya. Maksudnya mungkin kalau misalnya, kan bisa saja ketika kita ingin melakukan sesuatu, ada dari pihak lain, mungkin dari pihak sosialnya kurang merasa kayak tersinggung atau gimana, tapi apakah ini berarti baik-baik aja? Baik-baik aja. Luar biasa. Oke guys, setelah kita membicarakan tentang kegiatan baru-baru ini yang dikerjakan oleh Mbak Lala dan kantor yang sangat inspiratif juga ya, buat teman-teman di sini juga, kita tahu kalau misalnya ternyata selain untuk mengejar profit tuh sosial tuh juga penting banget ya Mbak. Karena kita hidup nggak sendirian ya, harus seimbang, mantap. Kalau gitu agar seimbang, kita sampai sini dulu, kita nonton iklan lagi, oke? Dadah! Bapak Ibu, saudari-saudaraku, umat Katolik sekevikepan Kedu, pada periode ini, akhir-akhir ini, dan sampai pada bulan Oktober nanti, Komisi Kepemudaan Kevikepan Kedu bersama seluruh OMK sekevikepan Kedu sedang mengadakan Kedu Youth Spirit 2021 atau KYS 2021. Ada banyak kegiatan, ada banyak program yang dibuat oleh anak-anak muda untuk menggerakkan agar anak-anak muda ini mau untuk merasul, mau untuk berkarya, mewartakan Injil Kerajaan Surga, dan juga ingin sebagai ungkapan syukur juga bahwa selama ini OMK sekevikepan Kedu tidak berhenti berkarya meskipun sedang pandemi. Ini yang merupakan hal-hal yang mau disyukuri, bahwa kami anak muda tidak berhenti di dalam karya dan tidak akan tua sebelum berkarya. Jadi kami akan mengupayakan itu, jangan sampai menua sebelum berkarya. Untuk itu semua kami memohon bantuan dari Bapak Ibu, saudari-saudaraku untuk cucul, untuk berdonasi untuk aneka macam kegiatan yang akan kami buat sampai dengan bulan Oktober nanti.
keikhlasan panjenengan akan sangat membantu kami semua. Sithik ora ditampik, akeh saya pekoleh. Bantu, donasi, dukung acara kami, kegiatan-kegiatan anak muda di kepikepan kami ini dengan kedermawanan panjenengan, dengan keikhlasan dan juga semangat saling bantu-membantu. Kami doakan rezeki Anda lancar, kita semua tetap hidup dalam damai dan sejahtera. Terima kasih, berkah dalam, Tuhan memberkati. 1, 2, 3. KDS Hai teman-teman OMK Mangap. Kembali lagi dari iklan yang barusan. Kita lanjut lagi ke obrolan kita hari ya. Iya. Jadi aku mau tanya nih Mbak, yang aku kepo banget. Apalagi mungkin buat teman-teman yang sama-sama baru kuliah nih pasti kepo banget. Bangetnya gimana? Paul. Jadi kan tadi awal Mbak Lala cerita kalau kuliah jurusan arsitektur. Terus sekarang bekerjanya itu jauh dari arsitektur gitu loh. Kan jurusan sekarang kerjanya jadi manajer marketing ya kan. Yang waktu kuliah itu nggak ada pelajaran tentang manajemen dan lain-lain. Itu jauh banget kan, jomplang Paul ya Mbak. Jadi apakah yang membuat Mbak Lala itu berani untuk mengambil pilihan bekerja di bidang itu gitu Mbak? Apakah sebelumnya ada kegalauannya, kebimbangannya, terus yang bikin akhirnya kenapa nih aku harus ngambil ini gitu. Oke, aku kerja di sini. Terus habis itu apakah pekerjaannya itu dari yang dulu waktu dipelajari zaman arsitektur ini, apakah ada yang tersalurkan juga gitu? Boleh dong diceritain. Banyak ya guys pertanyaannya. Iya. Apa tadi ya? Lupa ya. Ini ya, kalau misalnya kita udah tahu tujuan kayak ya bukan tujuan hidup sih, tapi kayak tujuan aku pengen apa sih impiannya gitu kan. Kayak yang tadi aku ceritain, aku pengen bantu orang-orang yang ada di ini ya, mungkin permukiman yang kurang layak gitu kan. Pengen bantu bangunin mereka, bangunin permukiman yang layak, dan juga bantu orang-orang yang memang kurang beruntung gitu kan. Nah, ketika aku sudah punya tujuan itu, tentunya aku bekerja di bidang manapun itu jadi nggak masalah kan. Kalau misalnya Mbak Gatra mau pergi ke Semarang, kan bisa lewat mana aja ya. Bisa. Yang penting tujuannya Semarang. Iya. Oke. Mau pakai apa aja juga bisa kan. Bisa. Mau pakai apa coba? Pakai berenang. Pakai berenang. Oh ya siap. Pakai apa lagi? Becaan. Pakai beca, endong bisa. Jalan kaki, oke, sepeda. Bisa semua. Ya kayak gitu contohnya kan. Jadi ya udah, selama tujuannya ada, selama aku juga mungkin masih bisa belajar hal baru. Apalagi aku juga orangnya kepo banget. Keponan emang ya. Keponya tapi dalam arti yang baik ya. Iya, kepo banget guys gitu kan. Terus habis itu ya udah, aku jalanin aja. Aku mau ditempatin di mana sama Tuhan, ya udah aku ikutin aja yang Tuhan pengen gitu kan. Nah, sebelum benar-benar meyakinkan diri untuk masuk ke bidang marketing, aku juga pernah merasakan quarter life crisis. Wow, quarter life crisis. QLC guys. Wow. Ya itu kan krisis ya. Krisis yang tiap orang pencarian akan jati diri. alami. Dan itu wajar dan normal gitu kan. Aku benar-benar sebenarnya udah merasa dari sejak kuliah semester akhir gitu kan. Ini aku beneran nggak sih di bidang arsitektur mungkin ya, di bidang arsitektur ini aku bisa nggak sih benar-benar meraih impianku yang membantu orang itu, atau aku sebenarnya bisa di bidang lain gitu kan. Itu aku sudah mulai bergumul di situ. Aduh, aku maju mundur itu juga ngalamin. Kalau misalnya dibilang juga pernah tuh kayak ngurung diri di kamar mungkin ya, kayak aduh aku bingung ya, aku kayak bersemedi gitu di kamar dalam gua gitu.
semedi di gue. Kayak Tuhan tuh pengen nempatin aku di mana sih? Gitu. Kok aku kok suka di mana aja? Kok aku bisa di mana aja ya kayaknya ya. Oke, ternyata sampai suatu saat itu karena teman dekatku, sahabat-sahabatku, keluargaku juga orang yang suportif gitu kan. Jadi mereka ngedukung setiap apapun keputusanku. Jadi ketika aku memutuskan untuk kayaknya aku bisa kok di bidang marketing ini karena aku juga suka dan aku juga enjoy banget lah di marketing ini. Untuk urusan aku besok mau di bidang arsitek lagi atau enggak, itu terserah Tuhan mau tempatin aku di mana kan. Tapi dalam hati masih pengen untuk selanjutnya untuk mempelajari lagi arsitektur atau kembali bekerja mungkin di bidang itu, ada keinginan itu apa? Kalau keinginan ya tentunya pasti ada ya, karena itu juga pasti mendukung tujuanku ke sana. Oh iya, gitu kan. Jadi mau ditempatin Tuhan buat belajar lagi di arsitektur lagi dari nol lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Mau ditempatin di jurusan yang beda lagi, jurusannya Mbak jurusan saya Jogja Magelang. bukan itu, Nggak lucu ya? mohon maaf. Maaf. Garing guys, lucu-lucu Mbak beneran. Puji Tuhan. Jurusan bahasa Inggris ya. Iya. Nah, itu. Kalau bahasa Inggris kayaknya enggak deh. Enggak jadi. Enggak. Soalnya terpuruk sih di situ. Oh gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi mau ditempatin dimanapun belajar dari nol lagi nggak apa-apa. Karena aku sudah punya tujuan yang jelas. Aku mau ke sana kayak gitu sih. Terus tadi pertanyaannya apa lagi ya? Pertanyaannya tadi apa lagi Yang ya? belum terjawab? Yang belum terjawab tuh gini, ketika pada akhirnya mendapatkan ini nih, apa ya istilahnya tadi, mandat ya, mandat untuk menjadi seorang manajer marketing nih Mbak. Tadinya tuh kayak ada hambatannya nggak sih? Ganjel gitu atau gimana? Ganjelnya itu mungkin lebih kayak aduh kok ternyata tekanannya gede banget ya kalau di bidang marketing ya, karena mungkin harus nge-branding dari awal nih perusahaannya, terus habis itu harus belajar ini itu yang padahal sebelumnya di jurusan arsitektur nggak ada gitu kan. Iya. Ya udah aku kayak merasa aduh kok rada-rada stres ya gitu belajar kayak gitu lagi. Iya betul. Tapi ternyata setelah aku jalanin ternyata lebih asik juga kalau langsung belajar di lapangan gitu. Ya meskipun aku juga memperkaya diri, jadi ikut webinar, ikut pelatihan gitu. Ya sebenarnya awalnya tuh kayak ini apa sih? Ini apa tuh kayak gitu kan? Nol banget berarti ya Mbak. Iya, kayak pembahasan marketing yang mungkin kayak 4P, funnel gitu-gitu. Jadi kayak corong-corong atau sales dan lain-lain. Bedanya sales sama marketing itu apa dan lain-lain. Itu aku benar-benar belajar lagi. Aku mungkin dikasih kayak artikel-artikel, terus dikasih buku juga. Jadi suruh baca, terus habis itu baca dari website, habis itu ngelihat dari YouTube kan banyak banget ya sekarang ya. Banyak banget ya. Gitu. Apalagi setelah pandemi ini kan benar. bermunculan gitu ilmu-ilmu ini. Ilmu-ilmu dari orang-orang hebat gitu, gratis lagi gitu kan. Betul. Dan ya itu sih hambatannya lebih ke kayak gitu pelajaran. Terus kalau misalnya dari jurusan arsitektur ke marketing sebenarnya ada sih. Kalau misalnya kuliah kan lebih ke bagaimana cara kita berpola pikir gitu kan. Iya. Membentuk pola pikir yang baik gitu kan. Apalagi kalau di arsitektur itu lebih ke kayak menekankan pada proses gitu. Proses mendesain. Jadi bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Nah, aku belajarnya dari situ. Nah, ketika aku di arsitektur juga aku belajar untuk menganalisis suatu gitu kan. Menganalisis lingkungan, tapak, menganalisis bangunan gitu kan. Nah, aku belajar untuk berpikir kritis juga di situ. Nah, aku terapkan juga nih ke dalam bidangku. Berarti aku harus menganalisis, aku harus survei, aku harus riset sebanyak mungkin, sedalam mungkin agar apa? Agar nantinya aku bisa membantu mengembangkan produk, mengembangkan produk-produk perusahaan yang ada gitu kan. Betul. Kayak gitu sih. Jadi secara tidak langsung tuh apa yang kita pelajari sewaktu kuliah ini walaupun pada akhirnya
melenceng jauh ya dari pekerjaan sekarang, itu tetap ada jalannya Iya, yang ada. pasti bakal nyantol-nyantol dikit lah ya. Dicantol-cantol kayak aja. Kayak tadi tuh secara nggak langsung kan belajar desain, terus pada akhirnya mencemplungkan diri ke sosial media spesialis. Desain. Itu secara nggak langsung juga mendesain juga lagi kan. Mbak? Bener. Jadi pola pikir mendesain itu juga di situ. Betul. Sense of design. Sense of desainnya. Sense of gitu. design. Secara nggak langsung juga learning by doing-nya ada juga. Betul. Luar biasa teman-teman. Hari ini kita mendapatkan banyak banget inspirasi dari Mbak Lala di sini. Dari Mbak Katra juga. Asik. Jadi malu aku. Kan kita belajar tadi mendengarkan bahwa sebenarnya berangkat dari passion ya Mbak tadi. Kita tahu bahwa passion Mbak Lala di bidang sosial awalnya itu ingin membantu teman-teman yang kurang beruntung. Entah itu melalui arsitektur, entah itu melalui manajemen marketing, itu selalu ada jalan yang Tuhan kasih ya. benar. Itu adalah salah satu poin dari pembicaraan hari ini yang nyantol banget di aku sih. Nyantol. Kayak nyantol parah. Kayak nyantolnya. Soalnya kayak misalnya teman-teman yang kuliah kayak aku nih Kak Mbak, kadang tuh kerja sama passion tuh gimana sih gitu kan ya. Nah, di sini kita jadi bisa belajar bahwa ternyata dengan passion tuh pasti juga ada jalannya juga. Terus dengan bantuan tangan Tuhan pasti kita jadi punya jalan yang tepat ya. Selama itu pekerjaan yang baik, pasti ada jalan. Yap. Learning by doing juga oke. Itu sih yang menurutku hari ini benar-benar menginspirasi banget. Terus juga sebelum nggak terbatas umur gitu ya Mbak untuk mendapatkan kesuksesan ataupun mendapatkan jabatan yang lain-lain, selama kita mau belajar, selama kita mau terbuka, itu pasti bisa guys. Iya, pasti. Jadi bisa, hari guys. ini kita belajar banyak sekali dari Mbak Lala dan Mbak Katra, asik. Lala dan Katra. Asik. Lala dan Katra. Jadi hostnya hari ini ada 2. Aku host, guys. Jadi terima kasih sekali Mbak Lala atas insight-insightnya, fruitful banget. Udah selesai nih. Abis ini. Oh, ada. Ini belum saya ngomong. Oh, belum selesai. Jadi terima kasih sekali atas waktunya, atas inspirasinya. Harapannya teman-teman OMK di rumah bisa mendapatkan yang baik-baik dari yang kita bicarakan. Mungkin kerecehan-recehannya tidak usah didapatkan, tapi yang penting asik. Makasih. Ini closingnya nggak selesai. Jadi teman-teman, sampai jumpa lagi di Hai OMK selanjutnya. Saya Gatra dan bersama saya ada Mbak Lala. Lala. Terima kasih, sampai jumpa. OMK Mangap. sekali lagi ya Mbak. Oh iya. Yang asik. Oh gimana? Mukanya? Oh, mangap. Oke, 1, 2, 3 OMK. Mangap. Dadah.